Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK 2021. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan membahas soal persiapan UTBK 2021 Saintek Kimia tentang reaksi kesetimbangan. Yang pertama, grafik berikut menggambarkan perubahan konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi pada suatu reaksi kesetimbangan. Persamaan kimia untuk reaksi kesetimbangan berikut yang sesuai dengan grafik di atas adalah dalam persamaan reaksi kimia ada itu kan pereaksi dan hasil reaksi. Pereaksi di sebelah kiri ya. Pereaksi berubah setimbang ya menjadi hasil reaksi, atau istilah lain nanti reaktan menjadi produk. Selama reaksi berlangsung, pereaksi ini mengalami pengurangan, hasil reaksi mengalami penambahan. Kita lihat di grafik yang mengalami pengurangan, ini kelihatan kan P sama Q. Jadi P sama Q yang jadi pereaksi. P plus Q setimbang yang mengalami penambahan, ini R yang jadi hasil. Kita lihat kunci jawabannya. Yang A iya ya, yang B salah, yang C, D, E bisa. Sekarang kita tinggal cari koefisiennya. Untuk mencari koefisiennya, kita lihat jumlah konsentrasinya. Mula-mula bereaksi setimbang. Yang mula-mula, yang P berapa ini? Kelihatan kan? 0,8. Yang setimbang ini terakhirnya ya 0,4. Kemudian Q-nya awalnya ini nampak 0,6. Akhirnya sama setimbang 0,4 juga. Terus yang R awalnya nggak ada ya, kosong. Terus akhirnya sama juga mereka 0,4. Nah, untuk mencari koefisien dari persamaan reaksi ini, kita harus dapat yang bereaksinya berapa. Ini kan 0,4, R tadi kan hasil, dia mengalami penambahan. Jadi 0,4-nya naik ke atas, 0,4. Terus ini kan bereaksi mengalami pengurangan. Jadi 0,8 kurang berapa supaya 0,4? 0,4. Terus 0,6 kurang berapa supaya 0,4? 0,2. Bisa kan? Jadi yang ini yang bereaksi kita larikan ya. Tinggallah apa? 0,4 P plus 0,2 Q setimbang 0,4 R. Nah, kemudian ini kalian sederhanakan. Ini karena pelan-pelan jelasinnya ya. Kalau ngerjakan sendiri ini bisa dengan waktu yang cepat. Kalikan 10 semuanya. 4P tambah 2Q setimbang 4R. Terus bagi 2 lagi. Tinggal 4 bagi 2, 2P tambah 2 bagi 2 tinggal Q menghasilkan setimbang 4 bagi 2, 2R. Jadi hasilnya 2P plus Q setimbang 2R. Mana dia? Ini jawabannya adalah C. Bisa ya? Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Harga tetapan kesetimbangan atau KC untuk reaksi sesuai gambar di atas adalah. Oke, ini langkah-langkahnya sama seperti nomor yang pertama tadi, tapi ini disuruh mencari KC-nya. Kita cari dulu persamaan reaksi kesetimbangannya ya. Nah, di sini yang menurun grafiknya yang mana? Yang B aja ya. Jadi pereaksinya itu B setimbang menjadi yang bertambah A sama C. A plus C. Oke, kita lihat mula-mulanya. Mula-mula bereaksi setimbang. Yang B-nya yang mula-mula berapa? Ini B kan, mula-mula 0,5. 0,5. Terus di setimbangnya ini di bawah 0,3. Ini kan jadi 0,2. 0,2. Terus A-nya mula-mula kosong, C-nya juga mula-mula kosong.
Yang A yang setimbangnya sama seperti B ya, 0,2. Terus yang C-nya ini ya, di bawah 0,2, 0,1. Nah, A sama C bisa langsung kita naikkan ke atas. Jadi berapa itu? Ini 0,1 karena kan bertambah ya. Ini 0,2. Yang ini 0,5 kurang berapa supaya 0,2? Kurang 0,3. Yang ini plus, ini plus. Jadi angka yang bereaksinya inilah yang jadi koefisien ya. Maka 0,3B setimbang 0,2A plus 0,1C. Sama-sama kita kali 10 jadi 3B setimbang 2A plus C. Satunya tidak perlu ditulis ya. Nah, untuk mencari KC, ada yang masih ingat? KC itu konstanta kesetimbangan. KC sama dengan konsentrasi dari hasil pangkat koefisien per konsentrasi dari reaksi pangkat koefisien. Sekarang yang jadi hasil A sama C ya. Konsentrasi A, koefisien A 2 dikali konsentrasi C, pangkatnya koefisiennya 1 per yang bereaksi konsentrasi B, koefisiennya 3. Bisa kan? Ini persamaan reaksinya tadi. Kita masukkan, maka KC-nya sama dengan konsentrasi A pada saat setimbang ya, bukan pada saat bereaksi, 0,2 pangkat 2 kali konsentrasi C ini 0,1 pangkat 1 ya, per yang B nya, konsentrasi B nya ini 0,2 pangkat 3. Oke, gimana nih? KC sama dengan ini kan habis ya, yang atas sama yang bawah, tinggal pangkat 1 yang bawah. Jadi angkanya tinggal berapa? 0,1 per 0,2 sama dengan komanya hilang, 1 per 2 sama dengan 0,5. Maka jawabnya itu adalah E. Bisa kan? Soal selanjutnya masih dari data nomor sebelumnya. Pertanyaannya, jika pada menit keempat ditambahkan 0,1 mZc pada saat kesetimbangan yang baru, pernyataan berikut yang benar adalah, dari reaksi sebelumnya kan udah dapat persamaan kesetimbangannya itu 3B setimbang 2A tambah C, di mana pada posisi setimbang jumlah zat B-nya berapa? 0,2 M, A-nya juga 0,2 M, C-nya 0,1. Nah, katanya kan pada menit keempat ditambahkan 0,1 M zat C, maka pada kesetimbangan yang baru. Ingat kembali pergeseran kesetimbangan ya, faktor-faktornya. Jika konsentrasi zat ditambah, maka akan bergeser ke ruas lawan. Jika konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas dirinya. Ini kan yang ditambah itu yang C, berarti bergeser ke ruas lawan. Nah, bergeser itu bergeser ke kiri, ya kan? Ke kiri. Arti bergeser di sini kalau ke kiri berarti zat kiri yang mengalami penambahan, ya, zat kanan yang mengalami pengurangan. Seperti itu ya. Ini kiri, yang ini kanan. Kalau kita tuliskan lagi, jadi kesetimbangan yang barunya 3B setimbang 2A plus C. Kita buat di sini yang mula-mulanya berapa. Yang 3B pada saat setimbang inilah mula-mula kesetimbangan yang baru, 0,2. 0,2. Terus yang A-nya juga 0,2. Yang C-nya karena ditambahi 0,1, jadi 0,1 sama ditambah 0,1, jadi 0,2 juga.
nanti yang berkurangnya di saat bereaksi. Biasanya kan pada reaksi biasa yang reaksi yang berkurang, hasil itu bertambah. Karena ini bergeser ke kiri, jadi yang bertambah itu yang B. Kita buat plus 3x bertambahnya, karena kita nggak tahu ya kan. Yang berkurang yang A, min 2x, karena koefisiennya 2. C juga berkurang, min x. Seperti itu ya, ini dia. Tinggallah dicari yang setimbang. Oke, coba kita lihat clue-nya. Yang A, reaksinya bergeser ke kanan. Salah, reaksi bergeser ke sebelah kiri. Yang B, konsentrasi A sama dengan konsentrasi B sama dengan konsentrasi C sama dengan 0,3 M. Kalau kita cari kan, ini yang B-nya 0,2 plus 3x, yang A-nya 0,2 kurang 2x, yang C-nya 0,2 kurang x. Dari sini aja nggak mungkin angkanya sama ya pada saat setimbang ya. Salah. Yang C, konsentrasi A lebih kecil 0,2 M. Ini yang A, katanya konsentrasinya lebih kecil dari 0,2 M. Iya ya, karena kan berkurang dari 0,2 M konsentrasi A-nya ya. Yang D, kesetimbangan tidak bergeser. Salah. Kesetimbangan bergeser ke sebelah kiri. Yang E, harga K-nya makin kecil. Tidak ya. Kenapa? Karena pergeseran kesetimbangan itu tidak mengubah nilai KC dan KP, kecuali suhu pada sistem kesetimbangannya nanti mengalami perubahan. Jadi jelas kalau yang E salah, jawabannya pasti C. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.